Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita akan berdoa bersama. Banyak orang menjalani hidup dengan menanggung pergumulan yang tidak terlihat oleh siapapun. Mereka bangun setiap pagi dengan beban yang menghancurkan hati mereka, tetapi mereka tetap melanjutkan hidup. Mereka tersenyum, berpakaian, menghadapi hari, sementara di dalam hati, mereka sangat terluka. Beberapa orang bangun dan, bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di tanah, mereka sudah merasakan penderitaan dalam jiwa mereka. Yang lain membuka mata dan langsung dihinggapi stres. Yang lain lagi menghadapi kecemasan sebagai bayangan yang terus-menerus atau menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bagi banyak orang, perjuangan dimulai saat matahari terbit. Dan bagian tersulitnya adalah banyak dari perjuangan ini masih tersembunyi. Kita telah belajar menyembunyikannya di balik senyuman yang terlatih dan tanggapan sopan seperti, "Tidak apa-apa." Namun, jauh di lubuk hati, tidak demikian. Kita hancur di dalam. Lelah berpura-pura. Sangat ingin seseorang melihat apa yang sebenarnya kita alami. Namun, di balik semua emosi ini, kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, biasanya ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mengintai dalam bayang-bayang tetapi menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Ketakutan. Ketakutan tidak selalu terlihat jelas. Ketakutan tidak berteriak. Terkadang ketakutan menyelinap diam-diam di malam hari, meyakinkan Anda bahwa tidak akan ada yang berubah, bahwa Anda tidak akan pernah baik-baik saja. Ketakutan merayap ke dalam pikiran Anda, dan sebelum Anda menyadarinya, ketakutan sudah membentuk cara Anda melihat segala sesuatu, diri Anda sendiri, masa depan, dan bahkan pandangan Anda tentang Tuhan. Ketakutan tidak hanya merampas kedamaian Anda, ketakutan menguras kegembiraan Anda, mengaburkan penilaian Anda, memusatkan perhatian Anda pada apa yang bisa salah alih-alih apa yang masih baik. Hal itu memperbesar masalah dan mengecilkan janji-janji Tuhan. Hal itu membuat Anda lupa saat-saat ketika Tuhan telah campur tangan sebelumnya. Hal itu membuat Anda menutup diri dan percaya bahwa Anda harus menanggung semuanya sendirian. Namun, inilah kebenarannya. Ketakutan bukan sekadar emosi. Ketakutan lebih dari sekadar stres atau kegugupan. Alkitab menjelaskan dengan jelas, ketakutan adalah roh, kekuatan spiritual yang dikirim untuk melumpuhkan iman Anda dan mencuri kekuatan Anda. Dalam 2 Timotius 1, ayat 7, kita membaca, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." Ini bukan sekadar pikiran yang menenangkan, ini adalah kenyataan yang kuat. Tuhan tidak pernah menaruh rasa takut di hati Anda. Jika rasa takut itu ada, itu tidak berasal dari Tuhan. Pikirkanlah, Tuhan telah memberi Anda sesuatu yang jauh lebih kuat daripada rasa takut. Dia telah memberi Anda rohnya, penuh kekuatan, penuh kasih, dan berlabuh kokoh dalam kedamaian. Ini berarti Anda tidak berdaya. Kamu tidak bisa dikendalikan oleh emosi kamu. Kamu tidak harus hidup di bawah kendali rasa takut. Namun disinilah musuh bekerja secara halus. Jika rasa takut bertahan cukup lama, rasa takut itu mulai terasa familiar, bahkan nyaman, dan kita mulai hidup bersamanya. Kita membentuk keputusan kita berdasarkan rasa takut itu. Kita memberinya ruang dalam pikiran kita. Kita membiarkannya berbicara lebih keras daripada kebenaran. Oleh karena itu, penting untuk mengenali apa sebenarnya itu, sebuah kebohongan. Roh ketakutan membohongi Anda. Ia memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Anda sendirian, bahwa tidak ada yang akan membaik, bahwa Tuhan tidak mendengarkan, bahwa doa-doa Anda tidak berguna. Tetapi masing-masing pemikiran ini bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya. Ketakutan ingin membungkam suara Anda. Ketakutan ingin membuat Anda terperangkap. Ketakutan ingin melumpuhkan langkah Anda, sehingga Anda tidak pernah hidup dengan keberanian dan otoritas yang telah diberikan Tuhan kepada Anda sebagai anak-Nya. Jika konten ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu untuk berlangganan saluran ini, menyukai videonya, meninggalkan komentar,
dan membagikannya dengan mereka yang perlu mendengar pesan ini. Bersama-sama, mari kita sebarkan kedamaian Tuhan. Anda perlu mengingat, ketakutan bisa jadi hal yang besar, tapi tidak lebih besar dari Tuhanmu. Dia mungkin gigih, tapi tidak lebih kuat dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Ketakutan mungkin membisikkan kebohongan, tetapi Anda memiliki kebenaran yang membungkam semua kebohongan, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ingat apa yang tertulis dalam Yesaya 41, ayat 10. Karena itu jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini ditujukan untuk Anda. Tuhan menyertai Anda sekarang, bahkan pada saat ini juga. Tidak peduli seberapa besar pergumulan yang Anda hadapi, Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan Anda, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Namun mungkin Anda bertanya-tanya, jika Tuhan bersamaku, mengapa aku masih takut? Itu pertanyaan yang valid. Hanya karena kita merasa takut bukan berarti kita lemah secara rohani. Itu hanya berarti kita manusia. Bahkan orang-orang beriman yang hebat pun merasakan takut. Daud sendiri, di tengah begitu banyak kemenangan dan mukjizat, menulis dalam Mazmur 56, ayat 3, "Ketika aku takut, aku akan percaya kepada Mu." David tidak mengatakan, "Jika saya khawatir." Dia berkata, "Kapan?" Ini menunjukkan kepada kita bahwa rasa takut dapat muncul, tetapi apa yang kita lakukan terhadap rasa takut itulah yang menentukan perjalanan kita. Anda dapat merasakan takut dan tetap memilih untuk percaya. Anda dapat gemetar di dalam hati, tetapi tetap berpegang teguh pada iman Anda kepada Tuhan. Keyakinan bukanlah ketiadaan rasa takut. Keyakinan adalah keputusan berani untuk terus percaya, bahkan saat rasa takut mencoba berteriak lebih keras. Dan bagaimana kita memelihara kepercayaan ini? Dengan firman. Alkitab memberitahu kita dalam Roma 10, ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin Anda membenamkan diri dalam janji-janji Tuhan, semakin kuat iman Anda, dan semakin sedikit ruang bagi rasa takut. Jadi daripada memutar ulang dalam pikiran Anda segala hal yang mungkin salah, mulailah menyatakan segala hal yang mungkin salah. Tuhan sudah berjanji bahwa semuanya akan berhasil. Alih-alih membiarkan rasa takut menulis naskah hidup Anda, serahkan pena itu kepada pengarang iman Anda, Tuhan sendiri. Anda tidak sendirian dalam pertempuran ini. Anda memiliki Raja segala raja yang berjuang bersama Anda. Anda memiliki Tuhan yang menenangkan badai, yang menyembuhkan penyakit, yang membelah lautan, dan yang membangkitkan orang mati. Dan Tuhan yang sama itu hidup di dalam diri Anda. Dia menguatkan Anda. Dia menopang Anda. Dia mengasihi Anda dengan kasih yang tidak pernah gagal. Jangan biarkan roh ketakutan menguasai hidup Anda. Jangan terima penjara tak kasat mata ini yang mencoba membatasi siapa Anda dan siapa Anda nantinya. Kamu dipanggil untuk hidup dalam kebebasan bahasa Indonesia dengan berani bahasa Indonesia dalam iman. Jadi nyatakan hari ini, saya tidak lagi menerima hidup di bawah kuk ketakutan. Saya adalah anak Tuhan. Di mana roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Inilah kebenaran yang membebaskan Anda. Dan kebenaran ini ada pada Anda sekarang. Jika pesan ini memperkuat iman Anda, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, "Amin," like video ini, dan bagikan dengan seseorang yang membutuhkan kebebasan dari rasa takut. Mari kita bersama-sama membawa harapan ke lebih banyak hati. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan dengan hati terbuka. Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Dia tahu setiap pikiran yang membuat Anda terjaga di malam hari, setiap air mata yang jatuh tanpa disadari. Dia tahu ketakutan yang tidak dapat Anda jelaskan dengan lantang. Dan Dia berkata, "Aku bersamamu." Anda tidak perlu memahami segalanya untuk bisa percaya. Anda hanya perlu tahu siapa yang memegang tangan Anda, dan Dia tidak akan pernah melepaskannya. Ketika rasa takut berkata,
Kamu tidak bisa melakukannya. Tuhan menjawab, saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Filipi 4, ayat 13. Ketika ketakutan berkata, tidak ada yang peduli, Tuhan berkata, aku mencintaimu dengan cinta abadi. Yeremia 31, ayat 3. Ketika ketakutan berkata, semuanya akan salah, Tuhan berkata, segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi aku. Roma 8, ayat 28. Janji-janji ini bukan sekadar ungkapan yang indah. Janji-janji ini adalah jangkar bagi jiwa Anda di hari-hari yang sulit. Janji-janji ini adalah perisai bagi pikiran Anda saat pikiran-pikiran negatif mencoba menguasai Anda. Anda tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan. Anda diciptakan untuk berjalan dengan percaya diri. Tuhan memanggil Anda untuk terang, bukan kegelapan. Untuk kebenaran, bukan kebingungan. Untuk keberanian, bukan kepanikan. Dan ketika rasa takut muncul kembali, karena terkadang hal itu terjadi, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan, menanggapi dengan iman. Jangan pikirkan hal-hal yang buruk. Jangan pikirkan masalahnya. Renungkan firman. Nyatakan dengan berani. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23, ayat 4. Kehadiran Tuhan adalah keamananmu. Dia adalah perisaimu. Dia adalah batu karangmu yang kokoh ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak goyah. Dan ingat, Anda tidak perlu merasa berani untuk bertindak berdasarkan iman. Iman tidak menunggu sampai Anda merasa aman untuk taat. Iman hanya percaya dan mengambil langkah, bahkan saat jantung Anda berdebar kencang. Mungkin hari ini Tuhan memanggil Anda untuk mengambil langkah ini. Mungkin Dia berkata, anakku, anakku, sekarang saatnya melepaskan rasa takut itu. Sekarang saatnya percaya. Aku bersamamu. Tuhan tidak pernah meminta Anda untuk berjuang sendirian. Dia berjuang untuk Anda. Dia melindungi Anda. Dia menopang Anda. Dan ketika kekuatan Anda habis, kekuatannya dimulai. Jadi, serahkan rasa takut itu sekarang. Bicaralah kepada Tuhan. Katakan kepadanya segala sesuatu yang membebani hatimu. Dia mendengar. Dia mengerti, dan Dia bertindak. Dia bertindak dengan belas kasih. Anda mungkin menangis, tetapi Dia ada di samping Anda. Anda mungkin tidak memiliki kekuatan, tetapi Dia adalah kekuatan Anda. Hari ini, buatlah keputusan, saya tidak akan lagi hidup sebagai tawanan rasa takut. Saya memilih kedamaian yang datang dari Tuhan. Saya memilih untuk beristirahat dalam janji-Nya. Saya memilih untuk percaya, bahkan tanpa melihat. Saya memilih untuk hidup dengan iman. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, bagikan video ini dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Dan jika Anda belum berkomentar, amin, tulislah sekarang, untuk menyegel kebenaran ini dalam jiwa Anda. Anda tidak lagi menjadi budak rasa takut. Anda bebas, dalam nama Yesus. Sekarang, pejamkan mata Anda sejenak dan bayangkan segala sesuatu yang membuat Anda takut. Pikiran-pikiran yang mengganggu Anda, situasi-situasi yang merampas kedamaian Anda, skenario-skenario yang melumpuhkan Anda. Sekarang lihatlah semua ini diserahkan kepada tangan Tuhan. Lihatlah Dia menatap Anda dengan penuh kasih dan berkata, serahkan saja padaku, aku akan mengurusmu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, Allahku, saat ini aku bersujud di hadapan MU, bukan dengan kata-kata yang diucapkan, tetapi dengan hati yang tulus. Bapa, Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi dalam diriku. Engkau tahu ketakutan yang mencekikku, rasa sakit yang tak seorang pun lihat, pikiran-pikiran yang membuatku terjaga di malam hari. Dan hari ini, aku memilih untuk melepaskan semua itu. Aku meletakkan hatiku yang lelah di hadapan MU dan berkata, aku percaya padamu. Tuhan, firman MU meyakinkanku bahwa Engkau tidak memberiku roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri.
Maka hari ini aku menolak rasa takut. Aku menolak kecemasan. Aku menolak kebohongan bahwa aku sendirian. Yesus, aku mengundang MU ke dalam pikiranku, hatiku, rumahku. Semoga kedamaian MU berkuasa di sini. Semoga suara MU lebih keras daripada pikiran negatif apapun. Semoga kehadiran MU mengelilingiku sedemikian rupa sehingga rasa takut tidak lagi menemukan ruang. Saya nyatakan bahwa Engkau lebih besar dari segala hal yang mengancam saya. Engkau lebih besar dari penyakit, lebih besar dari pengangguran, lebih besar dari diagnosis, lebih besar dari pengabaian, lebih besar dari kehilangan, lebih besar dari masa depan yang tidak pasti. Engkaulah Tuhan atas segala sesuatu, dan aku percaya kepada MU. Ya Bapa, kuatkanlah imanku. Bantulah aku mengingat bahwa Engkau setia, bahkan saat mataku tidak dapat melihat jalan keluar. Ajarilah aku berjalan di atas air, seperti Petrus, tidak melihat angin, tetapi memusatkan pandanganku kepada MU. Dan jika aku goyah, ulurkan tangan MU kepadaku, seperti yang selalu Engkau lakukan. Saya juga berdoa sekarang, Tuhan, untuk semua orang yang mendengarkan doa ini bersama saya. Masing-masing dari mereka memiliki pergumulan batin yang mungkin tidak diketahui siapapun. Sentuhlah kami sekarang, Roh Kudus. Hiburlah, kuatkan, tenangkan. Semoga kehadiran MU menyelimuti setiap hati seperti pelukan ilahi. Tuhan, Engkaulah Allah yang mengubah air mata menjadi kekuatan, keputusasaan menjadi harapan, ketakutan menjadi iman. Engkaulah Allah yang menjadikan segala sesuatu baru. Oleh karena itu, aku menyatakan dengan iman bahwa mulai hari ini pikiranku akan diperbarui, hatiku akan disembuhkan dan hidupku akan dibimbing oleh kedamaian MU. Atas nama Yesus, saya tidak akan lagi dikuasai oleh rasa takut. Aku adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi. Aku dilindungi. Aku dicintai. Aku dijaga. Dan bahkan jika hari-hari sulit datang, aku tahu Tuhan bersamaku. Dan itu saja yang aku butuhkan. Amin. Jika doa ini menyentuh hati Anda, tulis "Amin" di komentar sebagai tanda keimanan. Bagikan ini dengan seseorang yang perlu mendengarnya hari ini. Dan jika Anda membutuhkan doa khusus, tulis permintaan Anda di kolom komentar. Kami di sini untuk mendoakan Anda. Semoga damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.